Jika kau mau dan punya waktu, aku punya cerita untukmu. Sebuah kisah tentang penyihir dari pencarian monster, tentang kebaikan dan kejahatan. Ini semua bukanlah dongeng, ucap si botak. Balik lagi sama saya, sang perintis, bukan pewaris. Anjay. Scene dibuka dengan pria botak penuh tato luka di mukanya yang bernama Boyce. The world you know is gone. Grey Alice emerged from the Lost Lands. Kita melihat bumi yang sudah hancur akibat perang besar. Ini dinamakan Lost Land. Pada masa ini, manusia yang tersisa di bawah pimpinan Overlord dipaksa untuk membangun gereja yang sangat besar. Selain itu, ada juga penyihir yang masih hidup di Lost Land yang bernama Grey Alice. Penegak hukum yang bernama Ash dan para pengikut gereja memutuskan untuk menggantungnya karena Alice sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang meminta dibukakan rezekinya dibandingkan berdoa di gereja dan meminta kepada Tuhannya. Ash dan pengikutnya meninggalkan Alice. Tetapi ada satu pria bernama Yuri ditugaskan untuk mengawasi Alice. Karena Alice adalah penyihir, dia dapat memanipulasi pikiran Yuri, yang seolah-olah Yuri digantung dan dia menembak tali untuk melepaskannya. Alice berusaha untuk melarikan diri yang membuat Ash murka dan membunuh Yuri. Hunt her down. Kita melihat Alice yang mulai menculik satu persatu pengikut gereja dan hanya tersisa Ash. Show yourself, witch! Tiba-tiba Alice muncul sambil mengancam dengan golok. Meskipun diancam, Ash tidak memperlihatkan ekspresi ketakutan. Witch! Sebenarnya Alice bisa saja langsung membunuhnya di tempat. Akan tetapi, Alice lebih memilih menggantung Ash. Alice pergi dan terlihat banyak sekali yang mendukungnya. Di tempat lain, Boyce menepi di sebuah gedung kosong. Dia menyadari bahwa ada beberapa orang di gedung. If a man wanted to ambush another man, this would be the perfect spot. Ya, ternyata ada 4 orang lengkap dengan senjata tajam ingin membajak Boyce. Salah satu pembajak ingin mengambil senapan milik Boyce, yang ternyata ada ular berkepala 2 yang berada di ujung senapan, dan langsung menggigit orang itu sampai koit. Dan 3 pembajak lain ingin membunuh Boyce, karena telah membeli quick change yang membuatnya lebih cepat membunuh para pembajak. Di tempat lain, Alice masuk ke sebuah gedung. Ia mengobrol dengan nenek-nenek buta. Si nenek mengetahui Alice karena kebaikannya dari dia anak-anak. But you have always been so generous ever since I was a child. Ya, ternyata umur Alice sudah ratusan, mungkin ribuan tahun, tetapi masih awet muda. But you must be old now like me. Older. Much older. Di saat Alice sedang santai, dia didatangi oleh ratu yang bernama Melengi dengan pengawalnya yang bernama Jerais. What do you wish to buy? Leave us. Ratu ingin mengobrol 4 mata dengan Alice karena si ratu meminta kekuatan yang membuat Alice harus membunuh werewolf pada bulan purnama sehingga kekuatannya menjadi miliknya. I want from you the power to become a beast, Grey Alice. To a wolf? Ratu membayar Alice dengan perhiasan kerajaan. Karena Alice tidak pernah menolak siapapun, makanya permintaan ratu diterima. Dan dia akan menyewa seorang pemburu untuk mencari werewolf di tanah yang hilang. I refuse no one. I'll hire a hunter to the Lost Lands. Saat sedang ritual, tiba-tiba Jerais datang sendirian.
What is it, Therese? Dia meminta kepada Alice untuk mengecewakan ratu karena menurut dia kalau si ratu memiliki kekuatan maka kehancuran akan terjadi dan dia tahu apa yang terbaik untuk sang ratu. Karena Alice menerima permintaannya, Jerais memberikan sebuah jam tangan turun-temurun dari keluarganya. What is it you want? Did you wet yourself again? Di tempat lain, ternyata sang ratu adalah istri dari Overlord yang sudah tidak bisa bergerak lagi. Melengi kesal karena suaminya hanya bisa berbaring dan mengompol di kasur. Ternyata, si ratu sering selingkuh di istana dengan Boyce. Akan tetapi, kita tidak boleh menilai kalau semua cewek sama saja. Di saat Boyce ingin pergi, dia dijegat oleh penjaga karena masuk sembarangan. Akan tetapi, dia malah menyemburkan alkohol ke obor yang membuat penjaga itu terbakar. Those are full. I hear you're a hunter, that you travel the Lost Lands. Di tempat lain, Alice menghampiri Boyce di sebuah bar. You ready to talk now? I'm looking for a guide. Alice sedang mencari seorang pemandu yang mengetahui tempat Lost Land. Alice menjelaskan bahwa dia harus membunuh werewolf di sarangnya untuk mengambil kekuatannya. Boyce memberikan informasi kalau werewolf itu disebut Sardor, si serigala besar yang tinggal di Skull River. Call him Sardor. Great Wolf. Place called Skull River. Di saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba pengikut gereja dan Es datang. Sebelum berperang, mereka berhasil melarikan diri. No one shall defy the judge. Di dalam gereja, John sedang melakukan pidato kepada orang-orang. Dia berkata bahwa tujuannya adalah melindungi orang-orang dari ajaran sesat dan para penyihir. Kita melihat orang-orang sedang menyebarkan kertas untuk melakukan pemberontakan dan tidak peduli dengan pidato Johan. Grey Alice, with a man, they left the city together. Es mendatangi John dan dia menjelaskan bahwa Alice meninggalkan kota dengan seorang laki-laki. John pun sebenarnya tahu kalau orang-orang di dalam gereja tadi tidak menghormatinya dan Alice menjadi simbol pemberontakan. Anak buahnya Es membawa nenek-nenek buta ke hadapan John. Es memaksa untuk mengatakan apa yang ia dengar. I heard their names. It was Therese and the Queen. John pun khawatir jika ratu bersekutu dengan penyihir itu akan menjadi kehancurannya. John menyuruh Es untuk menemukan Alice dan memaksa agar mengaku karena sudah mencuci pikiran sang ratu. Di tempat lain, Alice dan Boyce sedang beristirahat. Boyce menangkap ular untuk menggantikan ular lamanya. Akan tetapi, ular itu tidak sebagus ular lamanya yang mempunyai 2 kepala. Di saat Alice tertidur, tiba-tiba Boyce mengambil pisau yang langsung dibalas oleh Alice. Boyce tidak berniat untuk membunuh Alice. Dia hanya ingin membunuh kalajengking yang berada di sebelah Alice. Keesokan harinya, mereka pergi ke pos perdagangan yang diurus oleh Mara dan satu pria yang ternyata teman lama Boyce bernama Ross. Sambil menunggu makanannya, Boyce menjelaskan kepada Alice bahwa butuh waktu seminggu lebih untuk menuju Skull River. Week, maybe longer. Akan tetapi, Alice membutuhkan waktu lebih cepat karena dia harus sampai di sana sebelum bulan purnama. Boyce tahu jalan pintas dan memutuskan untuk mengikuti rel kereta api.
Karena terowongan kereta api itu membelah pegunungan dan mereka bisa menghemat waktu 1 sampai 2 hari meskipun jalanan itu sangat berbahaya. Pagi harinya, Boyce berpamitan kepada Ross. Dia harus mengejar waktu sebelum bulan purnama tiba. Ash dan pengikut gereja mulai mencari Alice menggunakan kereta api. Di tempat lain, Ratu bertanya kepada John, kereta api dan pasukan gereja meninggalkan kota untuk pergi kemana? Karena akan terjadi kerusuhan yang makin meningkat di jalanan. Ratu kaget karena Ash dan pasukannya mencari Alice untuk dibunuh. Dan John berkata bahwa penguasa mulai kehilangan taringnya karena Ratu bersekutu dengan penyihir. Dia juga mendapatkan kabar burung tentang perselingkuhan Ratu. Rumors of your infidelity. nothing but lies. Di tempat lain, Ross digantung oleh Ash karena tidak mau memberikan informasi kemana tujuan Alice. Mara yang tidak tega melihat Ross digantung, dia berkata jujur kalau Alice akan ke Skull River. Mara berharap Ross dilepaskan, akan tetapi Ash menyuruh anak buahnya untuk membakar tempat itu beserta Ross. Alice dan Boyce telah sampai di sebuah tempat yang bernama Rift. We call it the Rift. Cyrus? Mereka masuk ke gedung untuk bertemu teman lamanya yang bernama Cyrus. Karena dia yang akan mengantar mereka menggunakan kereta gantung. Akan tetapi, Boyce melihat Cyrus digantung dan dia mengira bahwa ini pembunuhan dan bukan bunuh diri. So you're Boris, the hunter. Saat mereka menyisiri gedung itu, tiba-tiba Ash dengan pasukannya telah tiba lebih dahulu. Dan ternyata yang membunuh Cyrus adalah Ash. Ash dan pasukannya menggunakan penutup agar tidak terkena sihir Alice. None of your tricks, witch. You can't look us in the eye. Dia meminta kepada Boyce agar menyerahkan Alice, akan tetapi Boyce menolaknya karena Alice adalah kliennya. Ya, ternyata Ash telah mengikat Mara di depan gerbong kereta. Dan Ash pun menembak Mara. Alice dan Boyce berhasil membunuh beberapa pasukan. Akan tetapi masih banyak pasukan Ash di gerbong kereta yang sudah siap dengan senjata tajam. Tetapi karena pasukannya ramai, jadi Boyce dan Alice memutuskan untuk melarikan diri menggunakan kereta gantung. Beberapa prajurit berhasil memasuki kereta gantung itu yang membuat baku tembak terjadi lagi. Dari kejauhan, Ash melihat pasukan yang tumbang di kereta gantung. Dia menyuruh pasukannya agar memotong tali yang membuat kereta jadi oleng. Akan tetapi, Ash menembak tali satunya yang membuat kereta gantung jatuh ke samping tebing. Alice dan Boyce harus cepat naik ke atas sebelum tali kereta gantung itu putus. Dari kejauhan, Ash menembak bahu Boyce dan di saat Ash membidik Alice, Ash mulai kehilangan fokusnya karena Alice menggunakan sihirnya.
Akhirnya Alice dan Boyce berhasil melarikan diri. Which indeed. Singkat cerita, Alice dan Boyce bermalam di suatu tempat. Alice mengobati luka Boyce dan menjahitnya. You're thinking about your friends. Tiba-tiba, Boyce mengingat teman-temannya yang dibunuh. Dia berjanji akan membunuh Ace atas apa yang sudah Ace lakukan kepada teman-temannya. I'm gonna kill them for what they did. You may go now. Di tempat lain, Ratu Melangi ternyata sedang hamil. Dan dia memberitahu kalau Overlord akan mempunyai ahli waris dan ya, ternyata itu adalah anak Boyce. Ratu membunuh Overlord dengan cara menyekapnya menggunakan bantal. Di tempat lain, mereka mendengar suara kereta datang dan mereka memutuskan untuk tinggal di suatu tempat. Boyce dan Alice menuangkan bensin yang membentuk lingkaran. Ini semua untuk keamanan dari monster. Benar saja, monster itu datang dan membawa besi besar untuk masuk ke lingkaran itu. Raja Monster melihat anak buahnya kalah dan dia turun dari atas dan langsung masuk ke dalam lingkaran. Di saat Alice kewalahan, dia menggunakan sihirnya yang membuat Raja Monster dan pasukannya mundur. Akan tetapi, Alice mengeluarkan api dari tangannya yang membuat seluruh monster dan Raja Monster mati terbakar. Satu hari sebelum bulan purnama tiba, Ace dengan pasukannya menuju ke barat. The Overlord is dead, but the Queen is with child. Di tempat lain, Jon mengumumkan kepada warga kalau Overlord telah mati dan sang ratu telah hamil, yang berarti akan ada penguasa baru. And all hail the Queen! Boyce dan Alice telah sampai di tempat yang bernama Firefield. I need to face him alone. Then you will die. Alice mengatakan kalau dia akan ke Lost Lands sendirian karena itu sangat berbahaya. Dia membayar Boyce dan menyuruhnya untuk meninggalkannya. I never should have accepted your offer. Karena benih-benih cinta Boyce telah tumbuh, makanya dia ingin menemani Alice sampai misinya selesai. No one should ever get close to me. I don't care. The Patriarch. Ternyata Ratu menjalani hubungan gelap dengan Jeraeus dan mempunyai rencana untuk menggunakan pasukan Jeraeus untuk suatu tujuan. Keesokan harinya, Boyce dan Alice melewati terowongan, akan tetapi mereka mendengar suara kereta yang menuju ke arah mereka. We can't outrun him. Alice berdiri di atas rel kereta. Dan di saat kereta sudah mendekat, Alice harus berlari untuk menghindari kereta. Ace sangat bahagia karena sebentar lagi dia akan membunuh Alice. Alice membawa Ace ke ujung rel yang ternyata rel itu buntu dan di bawahnya jurang yang sangat dalam. Alice loncat dan diselamatkan oleh Boyce. Di tempat lain, Jon kesal karena Ace dan pasukannya mati. Dia berniat untuk mengambil alih tahta, akan tetapi Jeraeus datang yang langsung membunuh Jon dan anak buahnya.
Boyce dan Alice telah sampai di Skull River. My God, how many has he killed? Mereka mengira ada orang tinggal di sini karena menemukan panci yang habis nyeduh kopi. This fire hasn't been lit in weeks. Boyce menyuruh Alice pergi dan dia yang akan melawan Sardor. Akan tetapi semuanya telah terlambat karena Alice hampir selesai dengan misinya. It is too late for that. Alice menggunakan cincin perak dan menurut Boyce itu hanya sia-sia karena semua yang datang ke sini membawa senjata yang terbuat dari perak. Your weapons will be useless. I've come against him with silver. Silver swords, silver knives. Alice keluar dan bulan purnama telah tiba yang membuat Boyce kesakitan. Alice mengeluarkan cakar dari cincinnya. Ya, tak lama kemudian Boyce mulai berubah menjadi serigala seutuhnya. Mau tak mau, Alice harus melawan Boyce. Di saat Alice kewalahan, dia menggunakan sihirnya untuk menciptakan burung gagak besar untuk melawannya. Saat Boyce ingin menerkam burung gagak itu, ternyata burung gagak itu hanya ilusi. Alice muncul dan menusuk Boyce dengan cakar peraknya. Karena Boyce sudah lemah, Alice dengan mudahnya mencabik-cabik Boyce. Bulan purnama tertutup awan, makanya Boyce berubah menjadi manusia lagi. Alice memberikan air dan menyuruh Boyce istirahat. You need to rest while the moon is still covered. Di saat Boyce terbangun, dia telah diikat dengan rantai. Are you afraid of what will happen if I change again? I won't harm you, Grey Alice. Not now. Boyce bingung karena senjata perak tidak akan mempan ke tubuhnya. Dan ternyata Alice telah menaruh perak ke tubuh Boyce di saat Alice menjahit lukanya Boyce dan efek perak itu membuat Boyce menjadi lebih lemah. Di saat Alice ingin membunuhnya, Boyce mempunyai permintaan terakhir yaitu untuk hidup bersama dan saling melengkapi. Wait! What do you wish for, boys? I want you. I want us to be together. Alice yang mulai tumbuh benih-benih cinta pun menyetujui permintaan Boyce. Akan tetapi ini adalah tugas dari ratu. Maka dari itu, Alice harus membunuh Boyce. Tiba-tiba bulan purnama mulai terlihat lagi dan Alice cepat-cepat membunuh Boyce dan mengulitinya. Pagi harinya, Alice menaruh jam di jasad Boyce dan pergi dengan membawa kulit serigala. Sesampainya di kota, warga-warga mulai menyambut Alice. Alice memberikan kulit serigala kepada Jerais, dan dia berkata bahwa misinya telah selesai. Tonight will be the end of the lunar cycle. She must do it before the end of the night. Akan tetapi, Jerais merasa ditipu karena permintaannya belum ditepati. Alice menjelaskan kalau selingkuhan ratu yang bernama Boyce telah dibunuh, dan Jerais dapat memiliki ratu seutuhnya. She killed boys. No, please. Jerais memberikan kulit serigala kepada ratu.
Akan tetapi, sang ratu malah menangis karena Jeraish dengan angkuhnya berkata bahwa dialah yang membunuh Boyce. Padahal maksud tujuan ratu meminta kekuatan serigala karena dia ingin hidup bersama Boyce. Tanpa basa-basi, ratu membunuh Jeraish. Tiba-tiba warga mulai berontak, masuk ke dalam istana dan membunuh semua penjaga, termasuk ratunya juga. Saat matahari terbit, tiba-tiba kulit serigala itu mulai terbakar. Percikan abu itu terbang ke makam Boyce yang membuat makamnya bergerak. Di saat Ellie sedang santai, tiba-tiba Boyce hidup kembali dan datang ingin membalaskan dendam ke Ellis. Maybe it was me skinning you alive. Boyce ingin menembak, akan tetapi senjatanya rusak dan dia harus berduel dengan pisau. Ellis mengingatkan bahwa inilah yang Boyce mau, hidup bersama untuk memburu para penjahat. Film pun berakhir. Sampai bertemu di video selanjutnya. Thank you.